Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah mampir ke channel aku. Kali ini aku mau bahas tema tentang teror mimpi buruk yang hilang setelah poster dicabut dari dinding. Bagaimana kisahnya? Simak ya guys. Demam koleksi poster emang sedang menjangkiti anak-anak muda zaman sekarang, terutama K-pop atau drama Korea. Akun yang diunggah oleh sebut saja Mbak Yana menceritakan kisahnya mengenai teror-teror dia yang masuk ke dalam mimpinya, tapi hilang setelah poster tersebut dicabut dari dinding kamarnya. Ya, Mbak Yana ini adalah salah satu fans yang penggemar terberat banget dari salah satu band yang terkenal di Korea Selatan. Mbak Yana mengisahkan tentang kisah horornya terhadap poster SNSD. Itu band Korea yang memang famous banget ya. Poster itulah yang dipasang di tembok kamarnya. Terutama personil yang digemari banget sama Mbak Yana ini adalah Taeyeon dan Pristin. Barangkali ini kali ya, ini Taeyeon, ini Pristin. Perempuan yang kita sebut tadi Mbak Yana ini yang menggandrungi sekali band Korea SNSD. Awalnya dia membeli tiket dan akhirnya mendapatkan album atau first press yang juga biasanya mendapatkan poster dari pembelian tiket tersebut. Kamarnya penuh dengan poster ya, dipasang sebanyak-banyaknya. Tapi nggak lama dia tinggalkan kamar itu karena dia berkuliah di luar kota. Kebayangkan ya tuh kamar kosong ditinggalin dengan poster-poster yang banyak muka-muka si band-band Korea itu. Tanpa penghuni kamar itu, tanpa ada yang menghuni, tanpa gimana ya, si kamar tak bertuan tapi penuh dengan poster gambar muka-muka si personil band-band Korea tadi. Nah, belakangan ini dia baru kembali dari luar kota dan kembali menempati kamarnya yang sudah ditinggali lama. Beliau menceritakan bahwa kamar orang tuanya, kamar ayah ibunya itu di lantai atas, kamar adiknya juga di lantai atas, hanya kamar dia saja yang ada di lantai bawah. Tapi ketika dia berkuliah, melanjutkan pendidikannya di luar kota, si kamar itu menjadi seperti kamar tamu yang tak berpenghuni. Ya kalau ada tamu ya diisi, kalau enggak ya kosong aja gitu. Ya, di rumah tersebut ada akses wifi, dan wifi ini diakses hanya bisa di lantai bawah, tidak sampai ke lantai atas. Jadi mau nggak mau kalau si Mbak Yana ini mau mengerjakan tugas ya otomatis dia harus turun ke bawah karena mencapai wifi itu hanya di lantai bawah. Ya padahal kamarnya Mbak Yana ini memang juga disediakan di atas ya oleh orang tuanya gitu. Khusus kamar barangkali hanya di atas gitu, tapi ya gimana ya, akses wifi tidak terjangkau, dia susah mengerjakan tugas kuliahnya. Jadi kalau untuk mengerjakan tugas yang butuh akses internet ya dia turun ke bawah, ya dia pakai kamar dia yang ada di bawah itu. Dalam unggahannya si Mbak Yana ini berujar gini, gue anteng aja, gak ganggu juga, ya paling gue nyanyi-nyanyi aja, nyanyi-nyanyi K-pop gitu. Sembari dia ketawa ya. Setelah tugas kuliahnya selesai, ternyata sudah jam 1 dini hari. Ya dia memutuskan untuk tidur aja di kamar dia yang di lantai bawah ya. Kamar dia kan emang di lantai bawah kan awalnya gitu, yang penuh sama poster-poster tadi. Dan tahu, ketika dia tidur, ketika menarik selimut nih, dia merasakan hal yang aneh. Cuma ya dia nggak abaikan ya nggak pedulilah, dia cuek aja lah gitu, nggak menghiraukan. Ya udah dia langsung tidur, tarik selimut terus dia tidur. Pada malam itu Mbak Yana mengalami mimpi buruk. Mimpi apa itu dia? Oke, sebelumnya tadi ceritanya kan si Mbak Yana ini kan menggandrungi si personil SNSD kan ya. Si siapa tadi namanya? Ya, si itulah ya. Tapi ketika di mimpinya ini bukan dua personil ini yang mendatangi meneror, melainkan artis Korea yang bernama Lona. Dalam unggahannya atau statement dari si Mbak Yana ini, dia menjelaskan bahwa dia berkomentar bahwa lucunya artis yang datang di mimpi gue bukan artis yang dipajang di poster kamar gue katanya, melainkan Lona. Iya, Lona katanya. Di dalam mimpi tersebut Mbak Yana merasakan dia diikuti sampai ke kamar, sampai pintu kamar terbuka sendiri. Bayangkan. Ya nggak hanya itu, Mbak Yana merasa Keijin Lona ini mengikuti dan sampai masuk ke kamar, yang membuat Mbak Yana
tercengang dengan idol Korea yang datang di mimpinya ini adalah mukanya menyeramkan, tidak ada sosok raut wajahnya yang cantik. Kan artis Korea cantik-cantik ya, tapi di sini nggak, menyeramkan sekali. Kalau Mbak Yana menceritakannya sih seperti kayak posisi dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya melihat si sosok idol Korea tadi mendatangi dia dengan kondisi muka yang menyeramkan. Jadi dia merasa sosok itu ada di belakang dia, di belakang. Dia membalikkan badan ke arah tembok dan dia merasa ada di belakang dia. Dalam unggahannya atau cuitannya Mbak Yana, dia berujar kayak gini. Dia berhenti di sisi ranjang dan gue membunggungi atau membelakangi dia. Lo tau kan rasanya kalau rasanya ada orang di belakang? Ya seperti itu rasanya. Dengan kesadaran penuh ya Mbak Yana merasakan si sosok ini mendekati dan lama-lama menindih tubuhnya, dimulai dari kaki sampai ke tangannya, lengannya Mbak Yana, hingga ia merasa sesak nafas. Setelah dia terlepas dari beratnya tadi, tindihan tadi, dia membalikkan badannya, ternyata nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Mbak Yana pun akhirnya tidak bisa tidur hingga sampai pukul 4 pagi, dan pada saat itu Mbak Yana trauma sekali dan tidak lagi mau mengidolakan atau menjadi penggemar berat siapapun ya, terutama ya artis-artis Korea ini. Dan dia trauma melihat Hyejin Lona. Mendapati anaknya mimpi buruk, ketakutan, si ibu akhirnya langsung melepaskan poster-poster tadi, digulung dan dibuang semuanya. Dan akhirnya setelah itu Mbak Yana tidak lagi mengalami trauma, tidak lagi mendapati dia bermimpi buruk lagi, dan traumanya lama-lama hilang. Jadi pesan khusus di sini, jangan terlalu menggemari fanatik sampai memajang-majang foto, karena foto itu tempat berdiam dirinya syaiton kan ya. Mbak Yana pun sampai meninggalkan cuitannya. Dia berkomentar seperti ini, gue nggak halu, gue emang sering didatengin, gue nggak halu, gue emang sering diganggu. Bahkan beberapa kali dirinya sampai trauma untuk mengidolakan kembali seperti dulu. Dia jadi belajar dari pengalaman bahwa kalau terlalu menggandrungi ya seperti itu akhirnya. Dan lambat laun dia tidak lagi menjadi orang yang fanatik terhadap artis apapun yang dia gemari. Jadi karena ya itulah, dia takut dengan hal-hal yang tadi dia rasakan ya. Jadi sekarang dia sudah tidak lagi seperti dulu mengidolakan, tidak sampai seperti itu. Ya, ceritanya sampai situ aja. Jadi pesan yang bisa kita petik adalah biasa saja, jangan terlalu fanatik kepada idol-idol manapun, karena sampai kita memasang foto dan lain sebagainya di kamar kita, mendatangkan tempat rumahnya bagi syaitan untuk menghuni dan mengganggu ya. Ya sampai di situ aja. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kasih komen kalau bisa, tinggalkan komen. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.